Bayangkan kamu bertemu seseorang yang tampak sangat religius, tutur katanya sopan dan penuh nasihat keagamaan, tapi tanpa sadar kamu justru sedang masuk ke dalam perangkap aliran sesat yang mengatasnamakan agama. Inilah kisah nyata yang menginspirasi film Walid dan membuat banyak orang bergidik ngeri. Halo semua, selamat datang di channel Doyan Ndongeng Channel yang siap mengupas kisah-kisah nyata penuh misteri dan makna yang jarang diketahui orang. Yuk duduk santai dan dengarkan cerita kali ini yang akan membuat kamu berpikir dua kali soal siapa yang bisa kamu percaya. Cerita ini bermula dari seorang pria sederhana bernama Walid. Ia tinggal di sebuah perkampungan yang tenang di pinggiran kota. Sosok Walid dikenal luas oleh masyarakat sebagai guru agama yang santun, sabar, dan penuh empati. Hampir setiap hari, ia terlihat mengenakan baju koko putih dan sarung, berjalan pelan menuju mushola kecil yang menjadi pusat aktivitas keagamaan di kampungnya. Bukan hanya mengajar mengaji, Walid juga aktif mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan ceramah atau sekadar berbincang soal kehidupan. Tak jarang, ia membantu warga yang kesulitan, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Oleh sebab itu, banyak orang menganggap Walid sebagai panutan. Namun, di balik wajah teduh dan senyum ramahnya, Walid menyimpan luka lama dan kegelisahan yang tak diketahui banyak orang. Beberapa tahun sebelumnya, ia kehilangan murid kecilnya yang paling ia sayangi, seorang anak yatim bernama Dimas. Anak itu hilang secara misterius, tak pernah kembali, tanpa jejak apapun. Saat itu, Dimas tinggal di salah satu panti asuhan kecil yang dikelola oleh lembaga keagamaan swasta. Panti tersebut dikenal sangat religius, bahkan terkesan eksklusif. Awalnya Walid percaya tempat itu aman, tapi setelah Dimas hilang, ia mulai curiga. Sayangnya, saat ia mencoba menyelidiki, semua orang di sekitar panti bungkam. Pengurusnya tidak memberikan informasi yang jelas, dan pihak berwenang pun tampaknya tidak serius menangani kasus tersebut. Sejak saat itu, Walid memendam tekad dalam hatinya. Ia ingin mencari tahu kemana perginya anak-anak yatim seperti Dimas yang mendadak menghilang. Ia pun mulai memperluas jangkauan dakwahnya, bukan hanya di lingkungan rumah tapi juga ke daerah-daerah pelosok. Dengan alasan mengajar, Walid mulai mendekati berbagai komunitas agama yang tersebar di wilayah pinggiran kota, terutama yang memiliki panti asuhan atau tempat pendidikan informal. Ia mencatat semua hal yang ia temui, nama-nama anak yang tinggal di sana, latar belakang pengurusnya, hingga kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dalam proses ini, ia mulai menemukan pola yang ganjil. Beberapa tempat yang ia kunjungi ternyata memiliki kesamaan. Mereka tidak terdaftar secara resmi, tidak membuka akses untuk umum, dan tidak mau bekerja sama dengan lembaga sosial atau keagamaan lainnya. Yang lebih aneh lagi, anak-anak di sana seperti dibatasi ruang geraknya. Walid melihat sendiri ada anak-anak yang wajahnya terlihat ketakutan saat bertemu orang asing. Beberapa di antaranya bahkan menghindar dari pandangan dan tidak berani bicara. Ada juga tempat yang sama sekali tidak memperbolehkan pengunjung, meskipun hanya untuk sekadar bersilaturahmi. Semua keanehan itu semakin membuat Walid gelisah. Dalam doanya, ia memohon petunjuk agar diberikan jalan untuk membongkar semua ini. Dan seperti menjawab doanya, suatu hari datanglah seorang remaja laki-laki bernama Aldi yang mengaku baru saja melarikan diri dari salah satu komunitas tertutup tersebut. Aldi datang dengan tubuh lemas dan wajah yang penuh luka. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun tinggal di komunitas itu, ia dipaksa mengikuti doktrin yang tidak masuk akal, disuruh menyebarkan ajaran tertentu yang katanya berasal dari wahyu, dan dilarang berinteraksi dengan dunia luar. Yang lebih mengerikan, Aldi mengaku bahwa beberapa temannya yang membangkang tiba-tiba menghilang dan tidak pernah kembali. Kesaksian Aldi menjadi titik awal yang membuka mata Walid, bahwa apa yang ia curigai selama ini bukan hanya kekhawatiran semata. Ia mencatat semua yang Aldi sampaikan dengan hati-hati. Nama-nama tokoh, simbol yang digunakan, lokasi tempat, hingga kalimat-kalimat ajaran yang menurut Aldi sering diulang-ulang saat pertemuan rahasia. Dari situ Walid mulai menyusun langkah. Ia kembali menyambangi komunitas yang sempat ia kunjungi dulu. Kali ini, ia tak hanya datang sebagai guru, tapi juga sebagai penyelidik yang diam-diam mencocokkan informasi dari Aldi dengan fakta lapangan. Setiap hari terasa makin mencekam. Walid tahu bahwa jika identitasnya terbongkar, keselamatannya bisa terancam. Tapi demi anak-anak seperti Dimas dan Aldi, ia tidak mau mundur. Ia mulai menemukan bahwa komunitas tersebut ternyata memiliki jaringan yang lebih luas dari dugaan.
Mereka menggunakan kedok lembaga dakwah untuk merekrut anak-anak yatim, terutama yang tidak punya keluarga atau akses informasi. Anak-anak ini dibawa ke lokasi yang dirahasiakan, diisolasi, dan dicuci otaknya dengan ajaran sesat yang diklaim sebagai ajaran asli dari nabi terakhir versi mereka. Dalam satu kesempatan, Walid berhasil menyelinap ke salah satu pertemuan rahasia komunitas itu. Dengan bantuan seorang warga yang dulu pernah menjadi anggota, ia masuk ke sebuah bangunan tua yang dipakai sebagai tempat kajian malam. Di dalamnya, ia melihat sendiri bagaimana para pemimpin kelompok itu memimpin ritual yang jauh dari nilai-nilai agama yang ia kenal. Mereka memutarbalikkan ayat suci, menyebut pemimpin mereka sebagai penerus nabi, dan menyuruh anak-anak untuk tidak percaya pada siapapun di luar kelompok. Walid hampir saja tertangkap saat hendak merekam salah satu sesi ceramah. Ia pura-pura tersesat dan langsung dibawa keluar oleh penjaga. Meski jantungnya hampir copot, ia berhasil keluar dengan selamat dan membawa rekaman pendek sebagai bukti awal. Setelah itu, ia kembali menyusun strategi. Ia tahu bahwa bukti belum cukup, dan jika terlalu terburu-buru melapor ke polisi, besar kemungkinan kasus ini akan tenggelam seperti sebelumnya. Ia butuh pengakuan lebih, butuh jaringan yang bisa membantu mengungkap kebenaran dari dalam. Disinilah Walid mulai merekrut beberapa orang yang punya latar belakang sama. Mereka adalah mantan anggota komunitas, relawan sosial, dan guru lain yang pernah kehilangan murid secara misterius. Bersama-sama mereka mulai membentuk tim kecil yang bekerja dalam diam. Mereka membagi tugas untuk menyelidiki lokasi-lokasi yang dicurigai, mengumpulkan informasi, dan membangun relasi dengan aparat yang bersih. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena kelompok sesat ini diketahui memiliki orang-orang kuat di baliknya. Seiring waktu, tim ini mulai menemukan lebih banyak korban. Anak-anak yatim, remaja putus sekolah, hingga pemuda yang dulu hilang kontak ternyata semuanya punya benang merah yang sama. Mereka pernah berada dalam naungan komunitas tertutup yang mengaku sebagai bagian dari misi dakwah suci. Namun kenyataannya, mereka diperalat untuk kepentingan pribadi para pemimpinnya. Ada yang dimanfaatkan secara finansial, ada yang dipaksa melakukan kekerasan, dan bahkan ada yang dijadikan alat propaganda ekstrim. Cerita ini belum berakhir. Apa yang Walid temukan baru permukaan. Tapi dari sinilah perjuangan besar dimulai. Perjuangan seorang guru sederhana yang tak ingin satu anak pun lagi jatuh ke dalam jerat kejahatan yang berkedok agama. Ia tahu bahwa melawan mereka bukan perkara mudah. Tapi jika ia diam saja, maka akan lebih banyak anak-anak tak bersalah yang menjadi korban. Setelah mendapatkan pengakuan dari Aldi dan mengumpulkan sejumlah bukti, Walid sadar kalau dia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan awalnya. Bukan hanya sekadar panti asuhan yang menyimpang, tapi sebuah jaringan yang sangat rapi dan tertutup. Jaringan ini menyebar ke berbagai wilayah dan memiliki banyak cabang, meski tidak ada yang secara resmi terdaftar. Mereka memakai nama yang berbeda-beda, menghindari pencatatan pemerintah, dan menutup rapat identitas para pengurusnya. Tapi yang paling membuat Walid merinding, semuanya selalu menggunakan topeng yang sama, yaitu kedok agama. Dengan penampilannya yang religius dan cara bicara yang penuh nasihat, para pemimpin kelompok ini berhasil menarik simpati banyak orang. Mereka sering muncul di acara-acara pengajian kecil, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan bahkan rajin memberikan sedekah. Masyarakat awam pun tak punya alasan untuk curiga. Tapi di balik keramahan mereka, tersimpan agenda berbahaya yang sangat tersusun rapi. Mereka menyasar anak-anak yatim, remaja jalanan, bahkan keluarga miskin yang rela menitipkan anaknya karena iming-iming pendidikan agama gratis. Yang lebih menyedihkan, anak-anak yang sudah masuk ke dalam jaringan itu perlahan kehilangan identitas dirinya. Mereka tidak lagi diperbolehkan berkomunikasi dengan dunia luar. Surat menyurat, telepon, hingga media sosial dibatasi atau bahkan dilarang. Setiap hari, mereka dicekoki dengan ajaran-ajaran yang terdengar Islami di permukaan, tapi sesungguhnya sudah menyimpang sangat jauh. Mereka diajarkan untuk menganggap dunia luar sebagai ancaman. Keluarga dianggap sebagai penghalang, dan pemerintah disebut sebagai musuh yang harus dilawan secara diam-diam. Dalam salah satu penyelidikannya, Walid mendapati sebuah lokasi terpencil yang tampaknya digunakan sebagai tempat pelatihan intensif. Dari luar, tempat itu terlihat seperti pesantren biasa. Ada bangunan kayu, mushola kecil, dan halaman yang luas.
Tapi saat Walid berhasil mengamati lebih dalam lewat bantuan warga setempat, ia menyaksikan hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anak-anak yang tinggal di sana dibangunkan sejak pukul 3 pagi. Setelah salat dan mengaji, mereka langsung mengikuti sesi, kajian khusus, yang berisi pengajaran tentang doktrin kelompok, bukan tentang ajaran agama pada umumnya. Mereka dilatih untuk patuh, bukan berpikir. Bahkan, ada satu sesi yang disebut ujian keimanan, di mana anak-anak diminta membuktikan ketaatan dengan melakukan tindakan ekstrim. Dalam satu cerita yang Walid dapat dari mantan anggota, ada anak yang diminta untuk menyakiti temannya sendiri hanya karena dianggap tidak taat. Dan jika mereka menolak, mereka akan dipisahkan dari kelompok, dijauhi, atau bahkan dikurung dalam ruangan gelap selama berhari-hari. Hukuman fisik dan mental jadi bagian dari pembentukan loyalitas. Yang berhasil bertahan akan diangkat menjadi pembimbing muda, dan diberi kekuasaan atas teman-temannya. Yang paling mengerikan, kelompok ini tidak hanya bertahan di satu lokasi. Mereka berpindah-pindah, seperti sel tidur. Begitu merasa terancam, mereka akan meninggalkan lokasi dalam semalam, membakar dokumen, dan menyebar ke tempat lain dengan identitas baru. Hal ini membuat pelacakan menjadi sangat sulit. Walid pun harus bekerja lebih keras, menggunakan jaringan kecilnya yang sudah mulai tumbuh. Ia mulai membuat peta jaringan, menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ciri-ciri serupa, serta mencocokkan informasi dari para korban dan mantan anggota. Dalam satu pertemuan rahasia bersama tim kecilnya, Walid mendapatkan informasi bahwa kelompok ini memiliki struktur yang sangat hierarkis. Di puncak ada seorang pemimpin yang disebut dengan istilah Al-Mursid. Sosok ini sangat jarang muncul ke publik, tapi seluruh anggota menjadikannya seperti nabi. Setiap perintahnya dianggap suci, tidak boleh dibantah, bahkan lebih tinggi dari ayat suci sekalipun. Para pengikutnya meyakini bahwa Al-Mursid mendapat petunjuk langsung dari langit, dan bahwa dunia akan diselamatkan hanya lewat kelompok mereka. Ajaran semacam ini tentu sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis. Mereka tumbuh dalam lingkungan tertutup, tidak pernah diperkenalkan dengan pandangan lain, dan selalu ditekan secara psikologis. Mereka dilatih untuk siap, berjuang, demi kelompok. Bahkan jika itu artinya harus mengorbankan diri mereka sendiri. Walid pernah mendengar cerita tentang seorang remaja yang diminta melakukan aksi berbahaya hanya karena Al-Mursid menyuruhnya. Untungnya, aksi itu digagalkan oleh warga sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Melihat semua itu, Walid merasa waktunya semakin sempit. Ia tahu kalau kelompok ini tidak akan tinggal diam jika tahu ada orang luar yang mencoba membongkar rahasia mereka. Dan memang, beberapa kali ia mulai merasakan tekanan. Rumahnya sempat dilempari batu oleh orang tak dikenal. Salah satu anggota timnya diikuti sepulang dari lokasi investigasi. Bahkan ada satu malam di mana ia menemukan pesan ancaman diselipkan di pintu musola tempat ia mengajar. Tapi semua itu tidak membuat Walid mundur. Justru tekadnya semakin kuat. Ia tidak ingin ada lagi anak-anak yang tumbuh dalam kegelapan seperti itu. Untuk memperkuat langkahnya, Walid mulai menjalin kerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan radikalisme agama. Ia berbagi semua data dan bukti yang sudah dikumpulkannya. Dari situ, ia mulai dilibatkan dalam forum-forum yang membahas fenomena kelompok tertutup berkedok agama. Banyak pihak yang awalnya tidak percaya, mulai membuka mata setelah melihat bukti nyata yang Walid bawa. Ia menunjukkan video rekaman, foto kegiatan, transkrip ajaran, hingga pengakuan dari korban yang sudah disembuhkan secara psikologis. Tapi masih ada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena kelompok ini sangat pintar menyamarkan kegiatan mereka, polisi seringkali tidak bisa menjerat mereka dengan pasal yang tepat. Bukti harus sangat kuat dan lengkap. Disinilah Walid dan timnya bekerja siang malam, menyusun laporan yang rinci dan menyeluruh. Mereka tidak hanya ingin menyelamatkan anak-anak yang masih berada dalam cengkeraman, tapi juga mencegah agar kelompok ini tidak terus berkembang. Dari penyelidikan itu pula, Walid menemukan bahwa kelompok ini tidak hanya menyebarkan ajaran sesat, tapi juga terlibat dalam tindakan kriminal lainnya. Ada indikasi eksploitasi anak, pencucian uang, bahkan perdagangan manusia yang terorganisir. Semua itu dilakukan dengan sangat rahasia dan dilindungi oleh tokoh-tokoh tertentu yang punya kuasa. Fakta ini sangat mengejutkan Walid,
tapi sekaligus menjelaskan kenapa selama ini begitu sulit untuk mengungkap jaringan mereka secara terang-terangan. Yang membuat Walid semakin yakin bahwa perjuangannya tidak sia-sia, adalah ketika ia mulai menerima surat dan pesan dari anak-anak yang berhasil melarikan diri. Mereka berterima kasih karena merasa didengar dan diperjuangkan. Beberapa dari mereka kini menjalani hidup baru, belajar kembali di sekolah, dan dibantu untuk pulih secara mental. Walid tahu, jalan ke depan masih panjang. Tapi melihat perubahan kecil ini saja sudah cukup memberinya kekuatan untuk terus maju. Semua yang ia lakukan ini akhirnya menjadi inspirasi utama dalam pembuatan film Walid. Sebuah film yang tidak hanya menyentuh sisi kemanusiaan, tapi juga membuka mata masyarakat tentang bahaya kelompok sesat yang berkedok agama. Film itu menjadi peringatan bahwa kadang penjahat terbesar bukan yang datang dengan wajah garang, tapi yang datang dengan jubah suci dan kata-kata manis. Dan perjuangan seperti yang dilakukan Walid adalah pengingat bahwa kebaikan sejati bukan hanya tentang mengajar, tapi juga berani berdiri di barisan depan ketika kebenaran sedang dilukai. Setelah bertahun-tahun menjalani penyelidikan secara diam-diam, akhirnya perjuangan Walid dan tim kecilnya mulai membuahkan hasil yang nyata. Melalui kerja sama intensif dengan berbagai pihak, terutama Lembaga Perlindungan Anak, LSM Anti-Radikalisme, dan jurnalis investigatif, sebuah laporan besar berhasil dirilis ke publik. Laporan ini mengungkap secara gamblang struktur organisasi kelompok sesat berkedok agama yang selama ini hanya terdengar sebagai bisik-bisik gelap di kalangan masyarakat. Laporan tersebut memuat data akurat tentang lokasi-lokasi panti asuhan ilegal, nama tokoh-tokoh sentral, metode perekrutan, hingga bukti eksploitasi anak dan penyalahgunaan dana. Di beberapa titik, dokumen itu bahkan menyebutkan nama-nama pejabat yang terlibat secara pasif, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan karena menerima keuntungan dari keberadaan kelompok tersebut. Tak pelak, kabar ini menjadi badai besar. Media nasional mulai menyorot kasus ini sebagai krisis kemanusiaan yang ditutupi dengan kerudung agama. Namun, saat perhatian publik mulai mengarah pada kelompok ini, justru disinilah badai yang sebenarnya terjadi. Kelompok tersebut merasa terpojok. Mereka mulai melakukan manuver berbahaya. Salah satu pimpinan komunitas menyebarkan fitnah terhadap Walid, menyebutnya sebagai penyebar hoaks, pengadu domba umat, bahkan agen asing yang ingin menghancurkan nilai-nilai Islam. Poster digital wajah Walid disebar di grup-grup dakwah tertutup dengan label musuh umat. Tak hanya itu, ada upaya nyata untuk mengintimidasi. Mobil salah satu relawan meledak di parkiran rumahnya. Seorang jurnalis yang mewawancarai Aldi mendadak hilang kontak selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas di terminal kota. Walid pun mulai membatasi aktivitasnya. Ia tidak lagi tidur di rumah yang sama tiap malam, dan selalu menghapus jejak digital setiap kali berpindah tempat. Ia tahu bahwa langkah berikutnya sangat krusial, antara membongkar semuanya ke permukaan atau ikut tenggelam dalam bayang-bayang teror yang dibuat kelompok ini. Di tengah tekanan itu, Walid mendapat dukungan tak terduga. Sekelompok mantan anggota komunitas sesat secara sukarela datang padanya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah jadi bagian dalam struktur kelompok. Bahkan beberapa di antaranya adalah pembimbing muda yang dulu dipercaya untuk melatih kader baru. Hati mereka berubah setelah melihat sendiri bagaimana anak-anak kecil dijadikan alat propaganda dan disiksa secara psikologis. Kesaksian mereka menjadi bukti hidup bahwa apa yang diperjuangkan Walid bukan ilusi, bukan tuduhan tak berdasar, melainkan kebenaran yang selama ini dikubur dalam kesunyian. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Jeffrey, bahkan rela menjadi saksi kunci. Ia mengaku pernah membawa sekelompok anak ke markas pelatihan tersembunyi di sebuah hutan kecil di luar kota. Di tempat itu, anak-anak diberi tugas yang tidak masuk akal, menyalin doktrin ratusan kali, menghafal sumpah setia pada pemimpin kelompok, bahkan menjalani latihan fisik ekstrim sebagai bentuk tazkiyah atau pembersihan jiwa. Jeffrey menyimpan catatan dan gambar yang diam-diam ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Semua bukti itu diserahkan kepada Walid dan timnya. Melalui koneksi dari media dan LSM, akhirnya dokumen itu dipublikasikan dalam bentuk film dokumenter pendek yang tayang di kanal berita nasional dan viral di media sosial. Dalam waktu kurang dari seminggu, lebih dari 2 juta orang menonton video itu. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang marah, ada yang tidak percaya, tapi lebih banyak yang akhirnya sadar bahwa kasus seperti ini nyata adanya.
Masyarakat mulai membuka mata, bahwa tidak semua lembaga yang mengatasnamakan agama punya niat tulus. Beberapa di antaranya justru menjadikan agama sebagai alat untuk mengendalikan manusia demi kekuasaan dan uang. Pemerintah pun tak bisa tinggal diam. Tekanan publik yang sangat besar memaksa aparat penegak hukum untuk turun tangan secara serius. Operasi gabungan dilakukan. Beberapa lokasi panti yang teridentifikasi langsung digerebek. Ratusan anak berhasil diselamatkan. Sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang memprihatinkan. Ada yang mengalami trauma berat, ada yang tidak bisa bicara selama berhari-hari, bahkan ada yang tak mengenal lagi siapa dirinya sendiri. Anak-anak ini kemudian dibawa ke rumah aman dan ditangani oleh psikolog dan pendamping sosial secara intensif. Dalam proses penyelamatan ini, nama Walid mulai dikenal luas. Ia disebut sebagai orang pertama yang berani membongkar jaringan ini dari dalam. Tapi Walid sendiri tidak merasa bangga atau puas. Ia justru merasa sedih karena apa yang selama ini ia curigai ternyata benar. Jumlah korban jauh lebih banyak dari dugaannya. Dan yang lebih menyakitkan, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang tak punya siapa-siapa, yang mempercayai kelompok itu sebagai keluarga satu-satunya yang mereka miliki. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika Walid akhirnya bertemu kembali dengan seorang anak perempuan bernama Santi. Dulu, Santi adalah murid kecil yang aktif mengaji di mushola, tapi suatu hari ia menghilang. Setelah bertahun-tahun, Walid baru tahu bahwa Santi dibawa ke salah satu komunitas tertutup itu, dan selama ini dipaksa menjadi pengasuh anak-anak baru. Saat dipertemukan kembali, Santi menangis sejadi-jadinya di pelukan Walid. Ia berkata, "Maaf, Pak Ustadz, saya dulu nggak bisa kabur. Tapi saya selalu doain Bapak dari jauh." Walid hanya mampu membalas dengan pelukan hangat dan air mata yang tak bisa ditahan. Kisah pertemuan-pertemuan semacam itu membuat perjuangan Walid semakin berarti. Ia kemudian membentuk pusat pemulihan khusus bagi anak-anak korban cuci otak kelompok radikal. Di tempat itu, mereka tak hanya disembuhkan secara psikologis, tapi juga dibimbing untuk menemukan jati diri dan harapan hidup baru. Ada yang kembali sekolah, ada yang belajar keterampilan, bahkan ada yang akhirnya menjadi relawan untuk menyelamatkan anak-anak lainnya yang masih terjebak dalam jaringan. Meski begitu, ancaman terhadap Walid belum benar-benar hilang. Beberapa sisa simpatisan kelompok sesat masih berkeliaran. Tapi kini Walid tidak sendiri. Ia punya jaringan yang kuat, masyarakat yang lebih sadar, dan keberanian yang tak lagi bisa dibungkam. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai forum, baik di pesantren, sekolah, maupun acara keagamaan, untuk menyampaikan satu pesan penting, bahwa iman sejati tidak tumbuh dari rasa takut, tapi dari kasih sayang, pendidikan, dan kebebasan berpikir. Akhir dari kisah ini bukan tentang kemenangan, melainkan tentang kesadaran. Bahwa di balik topeng kesalehan, bisa saja tersembunyi niat jahat yang terorganisir. Dan bahwa di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi, dibutuhkan suara-suara jernih seperti Walid, yang berani berjalan melawan arus demi menyelamatkan yang tak mampu bersuara. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin diakui, tapi karena memang hati dan iman memanggilnya untuk tidak tinggal diam. Nah, itu tadi kisah nyata yang menjadi inspirasi film Walid. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih waspada, dan tidak mudah percaya hanya karena tampilan luar. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di Doyan Endongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.